Pagi itu, udara di pesantren terasa sejuk. Embun yang menetes dari daun-daun pepohonan di sekitar pesantren membuat suasana semakin damai. Raffi membuka matanya perlahan. Meskipun masih terasa berat untuk bangun, suara adzan yang mengalun dari masjid di bukit kecil seberang pesantren sudah memanggilnya. Suara itu begitu merdu, seakan menyentuh langsung ke dalam hatinya, mengingatkannya pada kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan langkah perlahan, Raffi keluar dari kamarnya. Seperti biasa, ia melangkah menuju masjid bersama kakek yang sudah lebih dahulu siap dengan gamis putihnya. Langkah kaki Raffi terasa ringan meskipun malam sebelumnya ia begadang menghafal beberapa ayat untuk ujian hafalan yang akan datang. Kakek, yang sudah seperti seorang ayah baginya, selalu mengingatkan bahwa kekuatan seorang hamba ada pada kebersihan hati dan ketekunan dalam beribadah. Adzan itu adalah panggilan untuk kembali kepadanya. Raffi, kata kakek suatu kali, saat mereka berjalan bersama menuju masjid. Suara adzan itu, meskipun sederhana, mengandung kekuatan besar. Ia mengingatkan kita akan siapa kita sebenarnya. Raffi hanya mengangguk. Terkadang, meskipun hatinya bergejolak, dia merasa seperti kehilangan arah. Ia ingin bisa menjadi orang yang lebih baik, tetapi perasaan kesepian yang tak terkatakan selalu datang menghantui. Setiap kali adzan berkumandang, perasaan itu datang, mengingatkan Raffi akan betapa dekatnya dia dengan Allah. Namun sekaligus mengingatkan dia pada kehilangan yang belum sepenuhnya ia terima. Ketika mereka sampai di masjid, santri-santri lain sudah mulai berdatangan, berbaris rapi untuk melaksanakan salat subuh. Suara imam yang mengalun lembut menyambut, menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Raffi mengambil tempat di barisan belakang, sambil memandangi wajah-wajah para santri yang khusyuk. Ada ketenangan yang ia rasakan di tempat ini, sebuah kedamaian yang seolah menenangkan badai dalam hatinya. Setelah salat, Raffi duduk di pojokan masjid, menyandarkan tubuhnya pada tiang. Hatinya penuh dengan perasaan yang sulit ia ungkapkan. Mungkin ini adalah awal dari perjalanan spiritualnya, perjalanan yang akan membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan takdir yang harus dijalani. Pagi itu, udara terasa lebih segar daripada biasanya. Raffi berdiri dan berjalan menuju halaman depan masjid. Dari sini, ia bisa melihat bukit kecil tempat masjid berada, dengan pohon-pohon rindang yang melambai tertiup angin. Di puncak bukit, terlihat pemandangan desa yang begitu tenang, seolah dunia ini milik mereka yang bisa merasakan kedamaian sejati. Tiba-tiba, seseorang melangkah mendekat dari belakangnya. Raffi menoleh, dan di sana berdiri Fadli, sahabat baiknya. "Raffi, bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Fadli, sambil menepuk bahu Raffi. Seperti biasa, setelah adzan, hati jadi lebih tenang, kan? Raffi tersenyum, meskipun masih ada keraguan yang mengganjal di hatinya. "Entahlah, Fad. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang, meskipun aku tahu aku berada di tempat yang tepat. Kehilangan itu selalu datang kembali, meski aku berusaha untuk berdamai." Fadli menatapnya dengan penuh pengertian. "Kadang, memang kita tak bisa lari dari perasaan itu. Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah terus berjalan. Lihatlah sekelilingmu, Raffi. Kita di sini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita. Dan Allah pasti punya rencana terbaik untuk setiap hambanya." Raffi mengangguk pelan. Kata-kata sahabatnya selalu memberi sedikit ketenangan dalam keramaian perasaan yang sulit ia pahami. Namun, meskipun ia tahu, ada rasa kosong yang tetap menghantui setiap harinya. Suara adzan yang terdengar dari bukit, suara yang begitu memanggil dan penuh kedamaian, tetap tidak bisa menghapus bayangan orang tuanya yang telah pergi. Di balik suara adzan yang menggema, ada sebuah pertanyaan dalam hatinya. Apakah aku siap menjalani hidup ini sendirian? Apakah aku bisa kuat tanpa mereka? Fadli menepuk pundaknya lagi, kali ini lebih lembut. "Jangan biarkan perasaanmu membuatmu terpuruk, Raffi. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah tidak meninggalkan kita. Dan kita selalu punya kesempatan untuk menjadi lebih baik." Raffi menarik napas dalam-dalam. Ia melihat ke arah langit yang mulai terang, dengan sinar matahari yang menyinari pesantren di bawahnya. Pada saat itu, ada secercah harapan yang muncul dalam hatinya. Mungkin ini memang waktunya untuk melangkah lebih jauh. Mungkin, Allah punya rencana besar untuknya, untuk membuatnya lebih kuat dan bermanfaat bagi umat. Hari itu, di bawah langit yang mulai cerah, Raffi merasa untuk pertama kalinya bahwa suara adzan yang mengalun dari bukit tidak hanya memanggil umat untuk salat. Suara itu juga memanggilnya untuk menemukan dirinya,
untuk melangkah menuju takdir yang lebih besar. Suara adzan dari bukit menggambarkan perubahan kecil dalam diri Raffi yang mulai menemukan kedamaian dalam kesehariannya, meskipun perasaan kehilangan masih ada. Suara adzan menjadi simbol panggilan untuk terus maju dan mencari makna hidup, meski perasaan kesepian dan keraguan masih mengisi hatinya.